limbah sampah di kotoran hewan atau flares diolah menjadi biogas. Limbah cair, air kencing, air tinja, air kotor cucian, air limbah pabrik dari pabrik tekstil menggunakan ipal untuk diolah. Yang ketiga, limbah gas udara kotor yang disaring dengan filter udara yang ada di masing-masing pabrik. Dan selain itu juga bisa menanam banyak pohon untuk mengolah karbon dioksida menjadi oksigen melalui fotosintesis. Fitur utama pengolahan limbah. Yang pertama, pepohonan dapat menyerap karbon dioksida di udara untuk digunakan fotosintesis. Kemudian menghasilkan oksigen untuk dapat digunakan kembali untuk pernapasan. Yang kedua, tempat mengolah air limbah agar dapat digunakan kembali sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan membuat aliran sungai menjadi lebih bersih dan layak digunakan. Limbah juga mampu mengurangi pencernaan air dengan menghilangkan kontaminan dari air limbah. Yang ketiga, tempat pembakaran sampah atau yang disebut juga dengan TPS. Tempat pembakaran sampah berfungsi untuk mengurangi volume sampah secara drastis dengan berbahaya dan bahkan dapat menghasilkan energi asapnya disaring dengan filter udara yang biasanya melewati cerobong asap yang ada pada tempat pembakaran sampah. Yang keempat, pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah adalah fasilitas di mana sampah dikumpulkan, dipilah dan diproses lebih lanjut hingga mengikuti penggunaan ulang, pendaur ulang, pengelolaan dan proses akhir agar aman bagi lingkungan. Tempat sampah tiga jenis. Memilah sampah sesuai tempatnya. Warna hijau sampah organik, warna kuning sampah anorganik, warna merah sampah P3 atau juga disebut bahan berbahaya dan beracun seperti bekas baterai, bekas lampu rusak, cat, pestisida, jarum suntik, dan obat kadaluarsa. Itu energi terbarukan dan ramah lingkungan. Panel surya, pembangkit listrik menggunakan energi matahari. Kincir angin, pembangkit listrik tenaga angin. Sepeda dan mobil listrik. Bahan bakar dari sepeda ini menggunakan bahan yang ramah lingkungan. Yang keempat, biogas mengelola sampah dari jauhan ataupun kotoran hewan menjadi gas yang bermanfaat. Dampak positif dan negatif kompos dan ipal. Yang pertama, dampak positif kompos yaitu tempat pembakaran sampah atau disebut juga insinerator, berfungsi untuk mengurangi volume sampah secara drastis dengan cara membakarnya pada suhu tinggi, mengurangi bahan berbahaya dan bahkan dapat menghasilkan energi. Yang kedua, dampak negatif kompos yaitu pencemaran lingkungan karena resiko kesehatan akibat bau dan hama, masalah tanaman karena kompos yang belum matang. Dampak positif ipal yaitu membantu industri agar terjadi banyak sedikit dan konsentrasi
polutan yang lebih aman dibuang ke lingkungan. Dampak negatif yaitu sangat rawan akan terjadi kebocoran, dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Sebelum kami akhiri, kita akan masuk ke bagian yang paling terpenting, yaitu simpulan. Dari pembahasan kita tadi, bisa disimpulkan bahwa kota bebas polusi udara bukan sekedar impian, namun sebuah kebutuhan. Kedua, dengan investasi yang tepat dalam teknologi kebijakan yang mendukung dengan kesadaran masyarakat, kita dapat menciptakan lingkungan kita lebih sehat dan berkelanjut. Sekian dari kami. Apakah tidak ada